Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Muhammad Nur Afandi, peserta pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 76 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang praktik pengambilan keputusan oleh pimpinan sekolah. Untuk yang pertama, saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah di tempat saya bekerja, kepada Bapak Ahmad Wahyudi. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan hasil wawancara kepada kepala sekolah dari SD Negeri Rawasari 1 dengan Bapak Hairudin. Selamat menyaksikan. Baik, Pak Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyudi atas kesempatannya. Mohon izin, hari ini saya sendiri Muhammad Nur Afandi, guru dari Sekolah Bapak SMP Negeri 76 Jakarta, dan ini ada rekan saya Bu Irianti Lucia dari SMA Negeri 27. Hari ini kami akan melakukan wawancara dengan Pak Wahyudi terkait dengan pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah. Tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang harapannya nanti bisa Bapak bagikan kepada kami agar menjadi pembelajaran kami di masa mendatang. Baik Pak Wahyudi, untuk mengawali itu semuanya, kami mau melakukan wawancara. Untuk yang pertama Pak Wahyudi, izin kami mulai bertanya ya Pak ya. Oh, boleh, silakan. Baik, terima kasih Pak Wahyudi. Yang pertama Pak Wahyudi, pertanyaan yang ingin kami ajukan adalah selama ini, selama Bapak menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, kira-kira bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya. Terima kasih Pak Afandi, terima kasih Bu Delia yang sudah meluangkan waktu hadir di sini. Pertanyaan pertama terkait dengan identifikasi masalah-masalah yang merupakan dilematis karena ada dua pilihan yang dua-duanya dirasa benar. Pada prinsipnya masalah itu pasti ada. Ya. Namun pada saat akan mengidentifikasi masalah, kita akan hadapkan kepada pertama terkait dengan aturan, yang kedua terkait dengan sistem. Kalau memang aturan mengatakan itu sebuah keharusan yang harus diberikan tindakan, maka kita ambil. Tapi kalau ternyata pada sistem memerlukan jawaban yang lebih tepat, maka kita akan mengidentifikasi, melacak, mendata masalah itu persis. Saya kira itu bukan sesuatu yang tidak bisa diabaikan, pasti akan. Jadi kita akan identifikasi, kita akan cari data, kemudian kita akan. Saya pikir begitu. Ya, baik Pak. Berlanjut dengan pertanyaan yang kedua Pak. Selama ini bagaimana Pak Wahyudi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk permasalahan-permasalahan ataupun kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Terima kasih Pak Andi. Ini yang sulit biasanya. Maka dalam hal ini tadi saya kembali kepada permasalahan awal bahwa saya pasti mendata dulu, mengidentifikasi dulu. Andai kan memang dua-duanya dirasa benar, maka pertama yang saya akan ambil adalah terkait dengan aturan. Kemudian yang kedua, kalau sekiranya memang menjadikan dampak bahwa nanti akan berpihak kepada semua, maka kita akan membuat semacam konferensi kasus dengan teman-teman tim yang ada untuk menyelesaikannya. Jadi kita tidak langsung putuskan, tapi kita akan menyatukan paham terkait dengan masalah itu kepada tim lain agar tidak salah dalam mengambil tindakan. Baik Pak Wahyudi, jadi akan diambil langkah-langkah dengan tim lain atau dengan rekan-rekan guru yang lain untuk menyelesaikan permasalahan itu. Lebih tepat mungkin dengan teamwork yang ada. Jadi bukan dengan pihak guru yang lain, tapi dengan teamwork yang ada. Karena yakin pendapatnya akan berbeda. Oh iya, artinya dengan tim manajemen ya Pak ya. Baik. Lanjut dengan pertanyaan ketiga Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Wahyudi lakukan selama ini Pak? Nah, yang ketiga ini yang harus saya ceritakan tahapannya. Karena dalam menyelesaikan masalah ini pasti pertama kita akan mencari tahu masalah itu berangkat dari mana. Kalau masalah itu ada, pasti sebabnya ada.
Nah, sebab itu akan kita coba lebih lacak apakah memang dari yang bersangkutan atau dari luar. Yang ketiga, kalau memang masalah itu berangkat dari luar, maka kita akan menggunakan aturan. Tapi kalau dari dalam, berarti kita akan diskusikan dengan yang bersangkutan. Nah, langkah terakhir mungkin sebagai menuju pemutusan masalah, maka kita akan mengambil kesimpulan dari masalah itu cenderung apakah langsung dengan aturan atau kemudian menggunakan win-win solution. Saya pikir itu memang perlu didiskusikan antara yang bersangkutan dengan pimpinan. Saya pikir itu. Baik, Pak Wahyudi. Kemudian ini Pak, hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang mengarah pada dilema etika? Ya, kalau terkait dengan masalah yang terkait dengan dilema etika, hal yang menurut saya efektif adalah membuat kesepahaman, membuat komitmen, membuat kesepakatan antara pihak pimpinan dengan yang bermasalah, kemudian dituangkan dalam surat, dituangkan dalam perjanjian yang disebut dengan SP1, SP2, SP3. Nah, itu baru kemudian kita sepakati dan kita sampaikan kepada pihak atasan kita. Saya yakin Pak. Baik Pak, artinya ada proses perjenjang ya. Pasti. Baik, untuk pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh Bu Hiliasi. Melanjutkan pertanyaan wawancara berikutnya ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, kalau tantangan saya ini memang tidak sedikit, banyak. Hal yang menjadi tantangan buat kita atau saya dalam mengambil keputusan itu adalah pertama, apakah akan berdampak kepada sistem yang ada, atau yang kedua berdampak pada keluarga dia. Dua-duanya bukan barang mudah. Pasti butuh ambil jalan tengah. Bagaimana caranya supaya tidak ada yang terugikan walaupun tidak ada yang diuntungkan. Jadi kita tetap mengambil sikap posisi tengah yang kemudian tetap menjadi solusi akhir. Baik ya Pak ya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut ataukah ada jadwal tertentu memberikan jeda untuk menyelesaikan kasus tersebut Pak? Setiap masalah pasti ada akar masalahnya. Nah, dalam hal ini pertama yang biasa saya lakukan adalah mendata dulu. Tadi saya bukan dari awal, mendata dulu. Biasanya mendata itu butuh waktu sekitar, kalau di Nusantara paling lama itu 2-3 hari. Nah, 2-3 hari itu melacak masalahnya. Tahap berikutnya adalah pemanggilan, diajak wawancara, kemudian diajak untuk berdiskusi. Tahap berikutnya setelah diskusi, apabila tidak ada titik temu, maka kita akan mengumpulkan tim manajemen untuk mencari alternatif penyelesaian. Baru kemudian tahap berikutnya kita kembali panggil yang bersangkutan untuk mengambil kesepahaman agar terjadi penyelesaian masalah yang tepat. Itu yang terakhir. Kalau memang ternyata itu juga masih belum menemukan titik temu, maka akan dibuat tatanan aturan kesepahaman antara pihak pimpinan dengan pegawai supaya nanti bisa menjadi acuan untuk tahap berikutnya. Jadi memang nggak bisa serta-merta, tetap ada tahapan-tahapan yang sampai dengan pengambilan keputusan. Jadi harus ada komunikasi ya Pak ya dengan pihak yang terkait ya Pak ya. Karena memang mungkin hanya salah satu pihak saja. Iya, baik Pak. Kemudian yang berikutnya adalah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti ada. Nah, di sini yang paling mendukung untuk pengambilan keputusan adalah tim. Jadi bukan individu tapi tim. Karena bagaimana juga dengan mengambil keputusan bersama biasanya atau akan mendapatkan keputusan yang lebih baik. Itu. Yang kedua, selain tim, kita juga membuat kesepakatan dari tim itu bahwa kita akan menjadikan tim kerja di sebuah lembaga akan lebih baik. Ya, baik Pak. Kemudian yang terakhir Pak,
dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik selama Bapak berpengalaman dalam pengambilan keputusan, utamanya terkait dengan dilema etika ya Pak ya? Ini sebuah pertanyaan yang mungkin susah diberikan jawabannya. Tapi kalau ditanya hikmah, paling tidak untuk saya sendiri pada saat menentukan sesuatu itu tidak bisa mengatakan dengan kalimat sederhana bahwa ini adalah salah, ini adalah benar. Yang kedua, bahwa pada setiap masalah itu pasti ada sebab, ada dampak, ada konsekuensi. Nah ini dua hal yang tidak bisa dihilangkan. Nah yang ketiga, hikmah yang saya dapatkan adalah bahwa dalam setiap menyikapi suatu masalah kita kembalikan pada aturan yang baku, yaitu aturan dari Tuhan. Nah dua hal ketiga ini barangkali menjadikan saya berbijak untuk melakukan setiap tindakan. Saya pikir itu hal-hal yang memang kita lakukan, walaupun mungkin kadang-kadang tidak enak untuk orang lain. Itu barangkali. Baik, terima kasih karena Bapak sudah bersedia memberikan banyak informasi pada kami, sudah berbagi pengalaman terkait pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah dan Bapak pengambilan keputusan ya Pak ya, utamanya terkait dengan dilema etika. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari hasil wawancara kita dan juga bisa memaknai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Wahyudi. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak ya Pak ya, terima kasih. Mungkin sekian wawancara pada siang hari ini kita laksanakan. Terima kasih atas kesediaan waktu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, mohon izin kami dari CGP Angkatan 8. Pertama yang saya mau kenalkan adalah Saya Ibu Rosita dari CPM Laga. Saya Muhammad Nur Afandi Pak dari SMP 76. saya sendiri Nurlita ya Bapak dari kelas 4. Baik Bapak, mohon izin Bapak atas waktunya hari ini. Kami terima kasih sekali Bapak berkenan mau bergabung bersama kami. Yang sebenarnya kegiatan hari ini tuh kami mau belajar lah gitu Bapak ya, karena terkait dengan manajemen sekolah sebagai Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak menangani permasalahan yang ada di sekolah gitu Pak. Mungkin yang saya ingin tanyakan pertama-tama, adakah permasalahan atau kasus yang memang perlu diselesaikan segera gitu? Mana Bapak? Oke, terima kasih. Kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan itu adalah masalah ketidakhadiran siswa. Kebetulan siswa memang berkebutuhan khusus, jadi dia sudah tidak hadir dari tahun ajaran kemarin, kelas 3 semester 2. Kemudian dia nanti dinyatakan naik dan sekarang kelas 4 dan ternyata sampai sekarang belum masuk. Berarti memang tidak hadir gitu ya Pak, melanggar peraturan gitu ya Pak ya, karena tidak hadir terus gitu ya. Kemudian berkaitan dengan masalah tersebut itu di mana Bapak mengidentifikasi nih kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti yang Bapak sebutkan tadi kasusnya. Ya, dari sisi etika memang kita merasa kasihan kan? Tapi dari sisi moral ya, karena sudah melebihi persentase ketidakhadiran ya, itu merupakan pelanggaran. Jadi pelanggaran tetap pelanggaran. Saya selaku kepala sekolah kelas ya, membujuk orang tua dan anak untuk bisa hadir soal mengikuti pembelajaran seperti teman-teman. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian selama ini nih Pak, berkaitan tadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Memang ya agak dilema ya. Itu pertama saya konfirmasi dulu dengan guru kelas, apakah memang pelanggarannya memang benar-benar pelanggaran. Setelah konfirmasi itu jelas pelanggaran, ya lanjutkan ya koordinasi dengan guru kelas, kemudian komunikasi dengan orang tua siswa,
masukan-masukan dari guru kelas, masukan dari orang tua siswa. Saya sebagai sekolah saya bawa ke rapat guru untuk mendapatkan masukan dari supaya komprehensif dari guru-guru. Masukan-masukan yang berupa data-data gitu ya, data-data yang valid lah gitu ya Pak. Baik Bapak, itu mungkin dari saya. Selanjutnya dilanjutkan ke teman saya, Pak Nur Afandi. Ya, baik Pak, mohon izin melanjutkan pertanyaannya Pak. Dari kasus yang sudah Bapak sampaikan tadi tentang ketidakhadiran siswa yang memang sudah cukup lama Pak, kira-kira langkah-langkah seperti apa Pak, atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak jalankan Pak? Satu, yang pertama jelas koordinasi dengan guru kelas. Yang kedua, berusaha berkomunikasi dengan orang tua siswa. Dan selanjutnya berkomunikasi juga dengan guru-guru lain, dewan guru di sekolah. Kemudian Pak, menurut Bapak kira-kira hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap itu sebagai cara yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ini kan kasusnya tentang dilema etika ya Pak ya. Kira-kira apa yang efektif yang bisa dilakukan? Selama untuk kasus ini ya, Ya. ya mungkin untuk kasus yang lain itu yang efektif itu adalah ya, koordinasi dengan guru kelas. Kalau perlu koordinasi dengan guru-guru yang lain. Oke, Pak. Jadi hal yang efektif, cara yang efektif berarti ini harus koordinasi ya Pak. Koordinasi. Kelas dengan pihak orang tua. Jadi tidak diselesaikan sendiri. Iya, betul sekali. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kira-kira hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada permasalahan yang menyangkut dilema etika Pak? Untuk kasus ini yang terasa sekali tantangannya adalah komunikasi dengan orang tua. Secara tempat tinggal dia berpindah-pindah. Iya Pak. Kita datangi rumahnya ternyata sudah pindah dan tetangga terdekatnya tidak tahu kemana pindahnya. Kemudian dihubungi secara virtual atau aplikasi juga sudah tidak aktif. Jadi komunikasi kami terputus. Nah, itu yang tantangannya. Ya. Jadi tantangannya ini pada komunikasi yang memang tidak bisa lancar ya Pak ya. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Ini selanjutnya pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Bu Rosita. Silakan Bu Rosita. Bapak izin saya melanjutkan pertanyaan ya Pak. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika yang tadi sudah Bapak sampaikan? Memang harusnya ada jadwal. Tapi untuk membuat jadwal harus ada koordinasi dengan guru kelas, ada komunikasi dengan orang tua murid. Berhubung orang tua murid terputus komunikasinya, jadi kami tidak bisa membuat jadwal. Jadi sampai tadi ya nggak pakai jadwal kayak diserahkan secara langsung aja. Jadi diserahkan secara langsung dengan orang tua murid ya Pak. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada seseorang yang membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika terkait kasus tersebut? Ya, yang membantu kami dalam mengambil keputusan dalam hal masalah etika ya orang-orang terdekat sekitar kita, dari guru kelas, guru yang lain juga, orang tua di sekitar orang tua murid yang bermasalah. Kami butuh informasi dari mereka. Berarti banyak pihak ya Pak yang Banyak pihak membantu yang ya, membantu. alhamdulillah ya Pak. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua tadi yang sudah Bapak sampaikan, dari mulai kasus, langkah-langkah ya Pak, dan dari orang yang membantu juga, adakah pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Ya, untuk kasus ini pembelajaran yang saya rasakan adalah perlunya menjaga keharmonisan ya di antara warga sekolah, guru kelas, guru-guru yang lain, termasuk orang tua murid. Apa jadinya kalau misalnya hubungan tidak harmonis, padahal kita perlu koordinasi. Kalau tidak ada keharmonisan, kita tidak bisa koordinasi. Ya betul Bapak, setuju saya Pak. Jadi harus ada keharmonisan ya Pak dalam suatu lingkungan sekolah. Terima kasih Bapak. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya, atas ilmunya yang telah
dibagikan kepada kami gitu ya, terkait dengan manajemen sekolah yang berkaitan juga dengan nilai etika atau juga moral. Bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika dan kehidupan kami. Saya mewakili teman-teman mungkin ya mengucapkan mohon maaf bila mungkin kami ada salah kata, salah sikap gitu ya Bapak. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena ilmu yang bermanfaat itu kadang dapat tidak hanya dari buku kan gitu ya, tapi dari pengalaman. Itu saja mungkin dari kami. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi hasil wawancara kami dengan pimpinan sekolah. Yang pertama dengan Bapak Ahmad Wahyudi selaku pimpinan di SMP Negeri 76 Jakarta. Kemudian yang kedua dengan Bapak Hairudin selaku pimpinan di SD Negeri Rawasari 1. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah beliau bagikan kepada kami berusaha menarik benang merah bahwasanya apa-apa yang menjadi praktik beliau dalam pengambilan keputusan sejatinya sudah menggunakan 4 paradigma. Ada paradigma individu lawan masyarakat atau lawan orang banyak, paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan, paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan juga paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Juga tentang 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu tentang pengambilan keputusan yang berbasis pada hasil akhir, kemudian berbasis rasa peduli, dan juga berbasis pada peraturan. Kemudian langkah-langkah yang sudah beliau gunakan dalam penyelesaian masalah, dalam pengambilan keputusan sejatinya juga sudah merefleksikan daripada langkah-langkah yang kami pelajari dalam LMS. Di antaranya yang pertama mulai dari mengenali adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi menghadapi permasalahan atau pengambilan keputusan, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian pengujian benar salah, kemudian pengujian paradigma benar lawan benar, kemudian melakukan prinsip resolusi, ya, lalu ada investigasi opsi trilema, kemudian membuat keputusan sampai kepada melihat kembali keputusan yang sudah dibuat atau dengan merefleksikan kembali apa yang sudah beliau putuskan dalam pengambilan keputusan ini. Sejatinya kegiatan wawancara ini sangat-sangat memberikan dampak yang besar bagi kami, terutama bagi kami adalah sebagai pembelajaran, sebagai bekal untuk kami ketika nanti kami menjadi pemimpin pembelajaran di masa mendatang. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.